kajian untuk termasuk mengenalkan pesantren kita, namanya pesantren Sirajul Ummah yang masih baru, mungkin belum begitu lama kan, tapi alhamdulillah sudah mulai berjalan tuh kegiatan-kegiatannya. Dan kelihatannya acara yang sekarang ini kita lakukan ini termasuk bagian dari ini prakarsa Pak Dr. Suwito untuk mengenalkan pesantren kita. Mudah-mudahan dengan dikenal nanti akan banyak yang mendoakan, sehingga mudah-mudahan nanti jalannya pesantren itu bisa lebih lancar dan cepat berkembang. Amin. Bapak sekalian, bicara tentang, saya diminta bicara tentang tauhid. Tauhid itu kalau ya sebenarnya mungkin juga sudah banyak dibahas ini sebenarnya oleh Pak Dr. Suwito ya. Kan tetapi barangkali tidak ada jeleknya. Tauhid tidak kata-kata wahada yuwahidu, itu artinya mengesakan, mensatukan, tidak melebihkan dari satu, ya, merupakan tauhid. Ya. Nah, karena tauhid ini bagian dari akidah, dan akidah itu dari kata-kata aqoda itu artinya tali, ya, tali, simpul. Jadi akidah itu adalah tali kita, sehingga kemanapun gerak kita itu selalu terikat oleh akidah itu. Dan lebih dari itu sebenarnya akidah itu juga nanti yang mengikat kita untuk tidak terjerumus ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Setelah maka dan akidah ini menjadi warna dari segala gerak manusia, gitu loh. Itulah maka kita lihat bangunan-bangunan yang hebat-hebat itu umumnya bagian dari akidah, ya. Ini semacam Borobudur itu kan di antara keajaiban dunia itu kan dibangunnya oleh orang-orang Hindu atau Buddha, ya. Itu kan untuk menyembah Tuhan, mendekati kepada Tuhan, maka muncullah termasuk Taj Mahal, itu kan sebenarnya kuburan orang Islam, ya, kuburannya Shah Jahan, ya. Itu juga kalau Bapak Ibu ke sana itu banyak tulisan-tulisan Arab, ya, kaligrafi-kaligrafi yang menghiasi ruangan-ruangan di Taj Mahal itu. Ini menunjukkan bahwa itu sangat erat dengan akidah. Bahkan yang sangat sederhana, kenapa kita sekarang ini kontak belajar ini itu juga akidah itu yang kita. Termasuk pakaian kita itu akidah itu. Mengapa yang ibu-ibu pakai kerudung dan seterusnya itu kan akidah itu. Dimanapun di segala lini itu akidah punya peran. Itulah maka benar Pak Dr. Suwito itu tauhid ini menjadi sangat penting, karena dialah yang mewarnai dan mendorong gerak manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau para pemikir itu membagi tauhid dalam 3 macam biasanya itu. Ada tauhid uluhiyah, ada rububiyah, ada al-asma wa sifat. Tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Ini ada membagi di 3 itu. Nah, uluhiyah itu dari kata-kata ilah. Ilah itu artinya sesembahan, yang disembah, al-ma'bud namanya. Maka uluhiyah, tauhid itu mengesakan uluhiyah itu sesembahan, sehingga tauhid uluhiyah itu berarti bahwa yang disembah itu cuma satu, Tuhan saja, nggak ada yang lain. Ini tauhid uluhiyah namanya. Nah, itu punya
Ya, implikasi-implikasi bahwa nah, nyembah itu artinya ketundukan. Jadi yang kita tunduki itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya tidak, dalam arti kalau ada aturan atau ada perlakuan yang itu bertentangan dengan aturan Allah, nah kita tidak bisa untuk melakukannya. Ini mungkin ada di antara kita yang bekerja di perusahaan asing. Itu suka kalau waktu sholat kadang-kadang nggak diperhatikan itu. Kadang-kadang kita mau sholat Jumat nggak boleh itu. Nah, kayak begini barangkali itu akidah yang akan main. Mungkin kita kalau memang itu tidak cocok dengan akidah kita, mungkin kita bisa mencari lain yang lebih cocok dengan akidah kita. Mengapa? Nah, dari itu karena itu bertentangan dengan uluhiyah itu. Karena Tuhan mewajibkan kita untuk sholat Jumat, sementara mungkin kantor kita melarang tidak sholat Jumat. Nah, ini kita mau tunduk kemana? Nah, ini maka uluhiyah artinya ketundukan kita hanya kepada Allah. Nah, ini itu juga punya implikasi bahwa takut kita ya hanya kepada Allah, gitu. Karena Allah itu yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita yang kita besarkan, sehingga segala sesuatu itu selain Allah itu kecil. Ya, mungkin sering kita dengar Allahu Akbar. Itu sebenarnya Ahmad Tadiri. Ini ya. Bagaimana Pak? Kurang ya, suaranya kurang kenceng ya Pak? Halo? Alhamdulillah sampun Pak. Sampun terdengar jelas. Sampun ya, oh alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah nggih. Nah, ini tauhid uluhiyah ya. Mengesahkan penyembahan. Dan penyembahan itu punya implikasi namanya takut hanya kepada Allah, mengikuti aturan hanya aturan Allah. Berarti kalau kita tauhid ini, kalau kita mengikuti aturan lain yang bertentangan dengan Allah, berarti kita udah nah ini berarti udah tidak mentauhidkan Allah itu. Tauhid kita udah terganggu itu dengan posisinya. Nah, ini sebenarnya tauhid seperti ini itu membuat orang menjadi sangat tegas, sangat berkarakter ketika tauhidnya ini kuat. Ini biasanya udah begini, ini nggak ada yang ditakuti. Itulah maka seperti para sahabat dulu, itu pengennya perang, kemudian mati, kemudian perang lagi. Nah, biar mati lagi. Ada seorang sahabat yang kebetulan dia mati syahid. Kemudian ditanya oleh Allah, apa yang kamu minta dari saya, wahai syahid? Saya akan berikan. Apa yang diminta? Tuhan, aku minta engkau kembalikan aku ke dunia, biar aku bisa perang lagi, dan aku bisa mati syahid lagi. Maka kata Allah, ya sabaqul qaulu minni, sudah menjadi ketetapanku bahwa orang yang sudah mati tidak bisa kembali lagi ke dunia. Nah, itu sebagai gambaran betapa ketika tauhid ini sudah kuat, nah itu menjadi dunia ini menjadi sangat kecil di hadapannya. Ini tauhid uluhiyah. Jadi cuma memang sekali lagi tauhid itu punya konsekuensi yang berat. Ini juga punya konsekuensi bahwa kalau kita melihat aturan-aturan di sekeliling kita, situasi sekeliling kita yang tidak sesuai dengan Tuhan, dengan kemauan Tuhan, nah ini
tauhid uluhiyah ini harus berani untuk memberikan respon untuk supaya bisa mengarah kepada tauhid yang uluhiyah ini. Termasuk ini sebenarnya kalau di Jawa mungkin klenik-klenik dan sebagainya ya, khurafat-khurafat itu sebenarnya ada bagian dari penyakit-penyakit dari tauhid uluhiyah ini. Ini saya kira uluhiyah. Nah, itu ya di antara ayatnya namanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Atau ayat lain wa ilahukum ilahu wahid. Tuh, juga mungkin di Isra Al-Ikhlas sangat jelas itu qul huwallahu ahad Allahus somad dan seterusnya. Katakan bahwa Allah itu satu. Dan ahad itu beda dengan wahid ya. Kalau wahid itu mesti ada duanya. Ahad itu nggak ada, satu-satunya itu. Nah, ini saya kira tauhid uluhiyah. Nah, yang kedua adalah tauhid rububiyah. Rububiyah dari kata-kata Rob. Rob itu artinya pengasuh. Nah, kalau Rasul pernah mengatakan, Adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Tuhan telah mendidikku dan Tuhan telah memberikan kepadaku sebaik-baik pendidikan. Nah, ini pendidik atau murabbi, pengasuh, itu Rob namanya. Maka rububiyah itu adalah jadi tauhid rububiyah itu mengesahkan pengasuh kita. Jadi pengasuh kita itu apa? Yang selalu memberi kebutuhan kita. Makan kita, tidur kita, istirahat kita, dan seterusnya. Maka diberi waktu malam supaya kita bisa istirahat dengan baik. Nah, itu rububiyah namanya. Kita diberi rezeki yang baik, ini rububiyah ini. Dunia ini dibikin nyaman untuk manusia, itu rububiyah itu. Ini walladzi ja'ala al-ardha zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi. Ini antaranya Allah yang telah menjadikan dunia ini atau bumi ini datar, maka berjalanlah di atas punggungnya. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi. Makanlah rezeki-rezekinya. Maka rizki, kondisi dunia yang bagus, ilmu yang diberikan pada kita, itu semua adalah asuhan Allah kepada kita. Nah, itu yang namanya rububiyah. Ini mempunyai implikasi bahwa apapun yang ada pada kita itu hakikatnya milik Allah. Karena Rabb kita adalah Allah. Yang beri kita hidup, beri kita mati, beri kita sakit, semuanya adalah Allah. Ini yang Rabb namanya. Karena itu semua adalah bagian dari pendidikan, dari pengasuhan Allah kepada kita. Bukan ujian-ujian, itu juga bagian dari pendidikan. Ya, mungkin corona yang sekarang kita hadapi itu bagian dari pendidikan Allah itu. Itu Rabb. Maka kita mestinya seorang yang dekat kepada yang meyakini tauhid rububiyah itu segera kembali kepada Allah. Ini yang bikin Allah, ini yang beri Allah, yang punya ilmunya Allah. Maka kita harus kembali kepada Allah. Biasanya kata-kata semacam takwa itu diartikan adalah bisa menjaga kita baik dari bencana dunia maupun bencana akhirat. Menjaga dari bencana dunia kita harus pandai ilmu dunia. Menjaga dari akhirat kita harus pandai ilmu akhirat. Saya mungkin corona ini bagian dari ilmu dunia ini. Nah, kita mesti tahu mungkin vaksinnya apa, terusnya ini dokter saya kira lebih tahu itu. Nah, ini rububiyah ini itu mempunyai implikasi karena kita ini sudah menerima banyak nikmat dari Allah, maka kita harus pandai, harus bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hadis lagi mengatakan man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi
indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Kata Nabi, orang yang bangun pagi dia merasa aman, nyaman, rumahnya aman, jalannya aman, kerjaannya aman, kemudian mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, tidak ada sakitnya, kemudian indahu qutu yaumihi, dia punya stok makan ke hari itu faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Seakan-akan dia telah diberi dunia dengan segala isinya. Ini apa artinya? Bahwa sebenarnya kesehatan pun itu sudah nikmat pemberian Allah yang mahal. Nah, ini saya kira dokter sangat menyadari ini, kan? Sehingga ini akan membuatkan kita untuk bersyukur kepada Allah karena semua ini nikmat Allah, dan untuk tidak pelit, nah, karena apa yang diberikan kepada kita adalah titipan dari Allah, sehingga kita bukan dari kita sepenuhnya itu. Itulah maka kesehatan ini termasuk nikmat Allah yang paling mahal. Maka diceritakan bahwa di akhirat nanti itu nikmat yang pertama ditanyakan kepada manusia adalah nikmat sehat. Itu dikatakan oleh Allah tuh mengatakan alam nusiha laka jisman wa nurawwiga bil ma'il barid. Tuhan bilang, bukankah aku sudah membuat badanmu sehat dan aku beri kamu minuman dari air yang dingin, artinya nikmatlah itu. Maka nanti yang ditanyakan kepada kita akan diminta pertanggungjawaban seperti yang di dalam surat At-Takatsur ya. Sumalatus alunna yaumaidin naim, akan ditanya tentang nikmat. Itu diantaranya Allah mengatakan hadi haqqal afiyah katanya. Jadi setelah kita dihitung amal kita di dunia, di akhirat nanti itu Tuhan meminta kepada kita hadi haqqal afiyah katanya. Berikan kepadaku syukurmu terhadap kesehatan yang aku berikan. Hadi haqqal afiyah. Maka hamba itu, aduh bagaimana ya Tuhan, aku menunjukkan syukurku terhadap kesehatan yang aku sudah gunakan untuk menyembahmu, untuk sholat, untuk berbakti kepada orang tua, untuk membantu sesama manusia. Maka kata Tuhan, zinu amalahu wa ni'ami. Coba sekarang timbang amalmu dengan nikmatmu. Maka ditimbang, dan ternyata hanya nikmat mata saja, penglihatan, itu sudah menutupi semua kebaikannya. Jadi kebaikan kita yang banyak itu cuma untuk nikmat mata aja kurang. Nah, inilah maka rububiyah itu sebenarnya punya implikasi, karena semuanya ini Allah berikan kepada kita cuma-cuma, itu maka kita punya kewajiban bersyukur kepada Allah sebaik-baiknya mensyukurinya ya, dengan jalan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat, yaitu mengesahkan nama-nama dan sifat-sifat. Nah, ini adalah yang ada pada al-asmaul husna itu. Dan sifat-sifat yang mungkin kita hafal dulu, ada sifat 20 ya, wujud di dalam sosial itu. Nah, itu yang punya wujud paling kuat ya Allah gitu ya. Yang punya kekal ya Allah. Kemudian asmaul husna, yang Rahman ya Allah, yang Rahim ya Allah, hanya Allah kan. Yang Ghani, yang kaya ya hanya Allah. Yang Hamid, yang terpuji ya Allah. Yang Karim ya Allah. Ini, maka ini punya implikasi. Kalau kita ya mungkin apa ya galau atau mungkin kita sedih,
Kita yakin Allah itu karim, Allah itu mulia. Kita minta kepada Allah. Gitu kan? Nah, ini juga punya arti bahwa jadi yang kaya Allah, apapun yang kita butuhkan itu sebenarnya Allah punya itu sifat-sifatnya itu ada Al-Fattah, Ar-Razzaq dan seterusnya itu. Nah itu berarti yang Fattah ya hanya Allah, yang Razzaq hanya Allah, yang Alim dan seterusnya semuanya itu namanya tauhidu al-asma wa sifat. Nah ini biasanya kita manfaatkan ketika kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering la ilaha illallah, al-hayyul qayyum, al-azim dan seterusnya itu. Dan kadang-kadang juga kita pakai untuk kalau kita memohon sesuatu. Kita hanya memohon supaya dihaluskan, ya latif, ya latif, ya latif. Kita supaya diberi rezeki, ya Razzaq, ya Razzaq. Kita supaya dibukakan pintu-pintu kenikmatan, ya Fattah, dan seterusnya. Ini nah, kita gunakan karena kita meyakini yang Razzaq hanya Allah. Tauhid namanya, yang lainnya enggak. Yang Fattah hanya Allah, yang lainnya tidak Fattah. Yang Ghani hanya Allah, yang lainnya enggak Ghani, kaya. Nah, ini semua sebenarnya memberikan saya bilang memberikan ketenangan di dalam batin kita. Mengapa? Karena kita punya Tuhan yang sempurna, segalanya itu milik Allah, sifat-sifat dan nama-nama yang paling milik Allah semuanya, sehingga apapun yang kita butuhkan, nah itu Allah pasti bisa. Maka ada di antara ayat alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah itu telah mencukupi hambanya? Ya, bahkan kalau di dalam hadis dikatakan kita sering kan orang mau minta ke Allah ini kok minta sama yang berat-berat nanti kasihan Allah dong. Nggak ada begitu. Rasul pernah mengatakan, andai kata semua jin dan manusia, mulai dari Nabi Adam sampai yang sekarang ini, sampai nanti hari kiamat, semuanya berkumpul di satu tempat, dan masing-masing minta apa yang dia mau, masalah tahu. Dan Allah berikan semua yang diminta. Tuhan bilang, mana qasadzalika min mulki syai'a, kata Allah, itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Ini maha kuasanya Allah dan sifatnya yang sangat kuasa, ala kulli syai'in qadir, juga apapun Allah itu bisa. Bahkan kalau diceritakan namanya surga itu kan semacam villa-villa begitu ya. Nah, itu dikatakan oleh Nabi bahwa ghuraf, ya, ada kamar-kamar atau villa-villa, jarak antara satu kamar dengan yang lain itu seperti jarak antara langit dan bumi. Nah, ini sangat jauh. Bahkan ada Nabi Musa itu di dalam hadis Nabi dikatakan pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, kayak apa sih gambarannya surga yang paling bawah, yang paling rendah, yang pas ekonomi. Maka Allah mengatakan orang yang paling akhir keluar dari neraka, ini karena dia mukmin tapi dia banyak dosanya, dia di neraka itu kan. Nah, dia keluar dari neraka itu oleh Allah, udkhul al-jannah, kan? Masuklah ke dalam surga. Maka hamba itu, loh Allah, bagaimana aku masuk? Masing-masing surga tempatnya udah ada yang menempati semuanya. Bagaimana saya bisa masuk? Udah nggak ada tempat untuk saya. Maka Allah mengatakan, aradita an yakuna laka mulku malikin min mulukid dunya. Ya Allah bilang, apakah kamu senang kalau saya beri seperti satu kerajaan dari raja-raja di dunia, di kerajaan, nggak tahu kalau di Indonesia ya, mungkin kerajaan yang masih ada apa ya, Jogja ya, keraton Jogja gitu.
itu diberikan kepada kita. Kemudian raditu ya Allah, ya Allah saya senang kalau diberi satu kerajaan yang kerajaan manusia, gitu kan? Maka Allah bilang, laka dzalika wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu, gitu. Allah, kamu akan diberi yang itu, kerajaan itu yang sepertinya sampai 4 kali. Berarti 4 kali lipat dari kerajaan itu. Kemudian dibilang, ya raditu ya Rabbi. Tapi Allah bilang lagi, laka dzalika wa asyru amsalihha. Jadi 4 tadi ya, kemudian 10 kali lipat lagi, jadi 40. Ya. Walaka ma tastahi nafsuk wa ma tuqirru ainuk. Dan kau akan diberi apa yang kamu suka, apa yang kamu senangi. Ini surga yang paling rendah. Apa artinya? Bahwa Tuhan Maha Kaya, apapun yang kita minta, kalau kita minta, kalau itu yang terbaik untuk kita, maka Allah pasti akan bisa memberinya dan tidak susah bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir, katanya. Itu gampang bagi Allah. Nah, akhirnya kita yang meyakini 3 macam tadi itu kan juga dibagi-bagi oleh para ahli saja sebenarnya ya. Kita iman tahu itu sebenarnya satu aja ya. Kalau iman uluhiyah kita kuat, kemudian rububiyah kita kuat, kemudian tauhid asma wa sifatnya kita kuat, maka kita hidup dunia ini tenang. Kita tidak kita tidak galau, kita enggak sedih. Mengapa? Karena kita yakin itu semua datangnya dari Allah. Bahkan kalau yang orang yang tapi ini susah ya, orang yang mungkin dia mengeluh karena dia mendapatkan ujian, itu oleh Tuhan dianggap tidak ridho, tidak terima dengan takdir Allah itu. Dan itu Allah ancam, man lam yardo biqodoi walam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai falyat robban siwai wal yakhruj min tahti samai, gitu kata Allah. Yang tidak mau syukur nikmatku, tidak sabar ujianku, tidak terima dengan takdirku, silakan keluar dari langitku, silakan mencari Tuhan selain aku. Ini betapa memang kalau kita betul-betul kuat, inilah maka sebenarnya apa yang dilakukan Rasul itu sangat kelihatan ya. Ketika Rasul, masih ada waktunya ya. Ketika Rasul itu dakwah ke Taif ya, masih ingat saya kira kita semua sejarahnya itu, bukannya diterima dengan baik, tapi malah dihina-hina, dilempari batu, sehingga kaki Rasulullah itu mengeluarkan darah. Maka ketika itu Allah mengutus malaikat gunung, Malakul Jabal. Kemudian memberitahu kepada Jibril, Jibril tolong kasih tahu Muhammad, ini saya sudah kirim malaikat gunung. Apa yang dimau Muhammad untuk menumpas mereka dengan gunung, maka akan dilaksanakan. Maka Jibril menyampaikan kepada Muhammad, Muhammad, ini Tuhan mengutus malaikat ke gunung untuk melakukan apa yang kamu minta, apa yang kamu suruh. Sampai malaikat gunungnya sendiri datang. Ya Muhammad, ana malakul jabal. Kulli masyita. Dan tidak nutabik laka mas utabik. Kata malaikat, Muhammad, apa saja yang kamu mau akan aku lakukan. Kalau umpamanya kamu ingin supaya mereka saya timpakan dengan gunung, saya timpakan sekarang. Ini hebatnya Rasulullah. Apa kata Rasul? Jangan ya malaikat. Aku masih ingin dari mereka nanti terlahir orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin, betapa sangat jauhnya Rasul. Innil arju min sulbihi, akan keluar dari rusuknya nanti man ya'budullah. Jadi Rasul sangat jauh berpikir, jangan
jangan dihancurkan sekarang. Bisa jadi nanti dia punya anak yang bisa masuk Islam, bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu betapa kuatnya mungkin tauhid Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Para dokter sekalian, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan, ya, insya Allah nanti kami akan berusaha untuk menjawab. Terima kasih. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya yang telah diberikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Ahmad Tadiri yang telah bersedia memberikan tausiahnya kepada kita semua. Dari yang kita dengar hari ini, yang saya simpulkan adalah ilmu tauhid adalah sebagai pegangan pokok dan sangat menentukan bagi kehidupan kita. Karena dengan tauhid dapat dijadikan sebagai landasan bagi setiap amal yang kita lakukan. Hanya dengan amal tauhid tersebutlah dan menurut dengan tuntutan Islam yang akan mengantarkan kita semua kepada kehidupan yang lebih baik dan kebahagiaan yang hakiki di alam akhirat nanti. Nanten ya, Pak Ahmad Tadiri nggih. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sementara ini belum ada, ya. Pak Ustadz, kalau saya izin bertanya, Pak Ustadz. Walah. Ini kan kita ini sebagai dokter yang senantiasa stres kita tinggi setiap harinya. Nah, ada tips dan trik untuk kami seorang dokter agar dapat menerapkan ajaran tauhid selama kita melakukan pelayanan kesehatan, Ustadz. Waduh, ini berat ini pertanyaannya Pak Dr. Sito. Hemat saya kuncinya satu adalah ikhlas. Dan itu bagian dari tauhid uluhiyah, ya. Kita mempersembahkan apa yang semua yang kita lakukan itu kepada Allah. Nah, di antara tanda ikhlas itu adalah kita ini kalau menolong, mungkin yang kita tolong malah marah-marah, itu kita terlihat AB saja. Mengapa? Karena yang kita maksud, yang kita tuju dengan perbuatan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kita tolong mau syukur mau enggak itu urusan dia. Urusan saya dengan Allah. Nah, ini yang enggak gampang ini, karena betapapun ya kita namanya kalau kan orang Jawa namanya udah ada yang ditolong mentung, dia udah ditolong dia malah masih ngomelin kita aja. Saya pernah mungkin sekedar cerita ya. Saya pernah jadi guide jamaah haji. Ada yang hilang gitu. Nah, ini ibu yang hilang karena kita tahu bahwa mereka punya gelang, itu tanda bahwa ini ya di Indonesia dan di mana dia tempat maktabnya itu kita bisa nyari. Dia udah bingung. Nah, kita antarkan. Udah sampai ke tempat ruangnya ya, ke kamar masih sini rumahnya ya, Bu. Bukan ini gitu kan. Padahal teman-temannya sampai iya sini benar gitu kan. Nah, ini malah suaminya yang cemburu. Wah, itu senang-senang dengan
orang gaibnya gitu kan. Kita udah nolong masih dimarahin lagi gitu kan. Ini saya kira, nah kalau kita memang ikhlas, kita itu apa aja. Orang mau bilang apa, mau nyakiti kita udah enggak. Nah kalau bisa seperti itu, maka mungkin menjadi akan ringan, semua itu ringan saja gitu. Apalagi kalau seperti Nabi itu ya. Udah dilempari batu begitu, malah masih berharap nanti dari orang yang melempari batu ini anaknya bisa masuk Islam. Jauhnya. Ini saya kira kalau semuanya kita niatkan untuk Allah, maka itu akan menjadi ringan mungkin, dan tentu itu nilainya sangat tinggi gitu. Nanti kan ada al-mukhlasin, orang-orang yang ikhlas, tapi memang itu susah ya. Jadi saya kira dokter malah sudah mungkin disumpah ya untuk siap untuk menolong kapan saja ya. Itu saya kira satu tugas yang sangat mulia dan sangat berat, dan yang bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya ikhlas ya, wah itu luar biasa. Saya itu mungkin sangat tinggi, karena di dalam Islam itu kan kita ingat hadis Nabi yang sangat terkenal itu, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Ya, Allah akan menolong hamba selama hamba menolong saudaranya. Kan? Nah, saya yakin para dokter-dokter itu akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka menolong temannya, Allah, dan itu tentu tidak semua orang mampu untuk menjadi dokter yang seperti itu. Mudah-mudahan kita para dokter yang ikut ini, mudah-mudahan dokter yang mukhlis, yang semua amalnya, pertolongannya itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira kalau itu arahnya, maka mungkin akan ringan kita melakukan, karena tujuannya sangat jauh, bukan yang di dunia. Itu mungkin Pak Vito. Terima kasih atas jawabannya. Jadi saya simpulkan untuk kiat-kiatnya untuk kami para dokter ini yang terus-menerus bekerja selama pandemi ini ya Pak Ustadz. Yang pertama, kita harus niatkan kita menolong, kita bekerja untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita senantiasa menerapkan hati kita selalu ikhlas untuk menolong. Itu dapat meringankan beban kita. Yes. Ini wonten pertanyaan dari Dokter Zia, Ustaz. Monggo. Amal apa yang bisa senantiasa menanamkan tauhid dalam hati kita, Pak Ustaz? Iya. Amal apa yang senantiasa menanamkan tauhid ya? Tauhid ini sebenarnya adanya di hati, dan dia membentuk rasa. Rasa tauhid ini sebenarnya. Nah, itu biasanya akan menjadi kuat itu dengan ibadah. Umumnya ini mungkin kita sering mendengar namanya al-baqiyatus sholihat, yang di dalam surat kalau enggak salah surat Isra apa surat Kahfi, saya lupa itu. Wal baqiyatus sholihatu khairun darbika thawaba wa khairun amal, kalau seperti itu. Nah, ini para pemikir termasuk Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-baqiyat as-sholihat adalah 5 kata-kata kalimah thayyibah ya. Yang pertama subhanallah, yang kedua walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ada 5 itu yang sering sudah kita baca. Hanya memang ini yang susah itu menghayatinya. Kalau cuma ngomongnya gampang banget, itu enteng sekali, lidah ini nggak bertulang ya. Tapi untuk merasakan bahwa subhanallah itu nggak gampang. Apa artinya subhanallah itu? Bahwa masih Allah. Itu intinya adalah kita tidak punya suudzon kepada Allah.
Sering kita kalau udah kena musibah kita kadang-kadang punya gambaran yang suuzon, ya. Ini kalau udah ada begitu, cepat subhanallah. Maksudnya Allah nggak akan memberikan kita yang jelek, nggak akan itu. Kalau itu maha kuasa, maha mulia, gitu kan. Nah, subhanallah. Ini dengan menghilangkan pikiran-pikiran jelek, negatif pada Allah itu sudah satu kekuatan yang luar biasa. Karena dengan demikian kita akan menghadapi dunia itu tenang saja, kita nggak ada ketakutan gitu. Ini kemudian walhamdulillah, yalah semua yang ada pada kita ini kan pemberian Allah itu kan, maka kita tentu alhamdulillah. Bahkan sebenarnya ada hadis yang mengatakan diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau kita ini mulai lahir ceprot, ya, itu kita tidak sujud kepada Allah sampai nanti kita tua bangga kita sujud terus, itu belum memadai untuk syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini apa artinya? Nikmat Allah itu banyak banget. Tetapi ya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka ketika seorang hamba tadi dimintai syukur terhadap nikmat sehat dan dia tidak mampu, maka akhirnya kata Tuhan, ibadi tajawastu angka, kata Allah, hambaku, aku maafkan engkau. Wa qabiltu amalak, aku terima amal-amalmu. Wa wahabtu laka ni'ami, dan nikmat-nikmat bisa aku berikan kepada kamu semua. Wadkhulil jannah bi rahmati. Nah, maka masuklah ke surga dengan rahmatku. Ini meskipun kita punya banyak dosa, tapi Allah itu tetap mengampuni kita. Maka untuk kita bisa selalu, memang ya mungkin yang secara umum yang menguatkan tauhidnya zikir. Al-Baqiyat as-Sholihat itu sebenarnya kan zikir itu kan. Nah, tadi itu mungkin zikir itu kalau bisa tadi itu kita bisa menghayati sehingga zikir itu punya daya apa ya, punya daya gerak kepada rasa kita, kepada hati kita. Nah, itu saya kira kalau itu bisa kita hidupkan, karena kita di dalam Islam ini kan banyak kata-kata yang kita banyak nggak ngerti itu sebenarnya. Tapi itu sudah kita baca tiap hari. Seperti namanya Allahumma sholli ala Muhammad, sholli wa sallim wa barik. Sholat itu maksudnya apa, salim itu maksudnya apa, barik maksudnya apa, itu kita saya nggak ngerti itu kan. Nah ini kan sebenarnya banyak term-term dalam Islam yang itu pun diterjemahkan ke bahasa Inggris pun nggak bisa. Berkah itu mau diterjemahkan apa? Nggak bisa, bahasa Inggris nggak ada itu. Karena itu merupakan kebaikan yang sangat banyak yang terus-menerus, kan nggak ada itu. Nah, ini maka sebenarnya yang kita sangat perlu itu adalah menghayati. Nah ini saya kira kita akan semakin banyak ketika kita bisa zikirnya ini bisa terus kita banyak, dan kemudian kita hayati apa yang kita ucapkan dalam zikir itu. Nah itu insya Allah akan menambah kuatnya iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian menambah ringannya kita melakukan kebaikan-kebaikan. Karena betapapun banyaknya syukur kita itu masih belum ada apa-apanya dibanding dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Itu mungkin Pak Dr. Vito yang bisa saya jawabkan pertanyaannya Bapak tadi, Pak Dokter ya. Matur sangat Pak Ustadz. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta, bisa langsung disampaikan. Atau mungkin pertanyaannya bisa disampaikan melalui kolom chat yang tersedia di ruangan Zoom meeting. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih Mas
Dardiri yang telah menyampaikan tambahan untuk penguat pada pengajian hari ini. Dan sebenarnya waktunya tepat sekali nih ya, tadi selesai pada jam 20 hampir 40 ya. Ini rencana pengajian, jadwal pengajian kita sampai 45, ini sudah 48. Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Nanti kalau memang ada beberapa yang perlu disampaikan karena Mas Dardiri, Dokter Dardiri ini sibuk ya, beberapa banyak. Satu pertanyaan dari saya untuk Mas Dardiri tentang, karena saya mengajak teman-teman saya ini untuk membaca kitab Fathul Majid ya dengan keterbatasan saya, sehingga hanya kita baca kemudian kita ulang-ulang baca. Ya sama menambah ini ada tadi sampai teman-teman kita juga alhamdulillah ini ada 65 tadi yang peserta ini sebagai luar ya. Pertanyaan saya untuk Mas Dardiri ya, untuk lingkungan kita di Indonesia ya. Ini tentang tauhid ya, tentang pelanggaran tauhid itu bagaimana ya? Ada enggak atau bagaimana tingkat keparahan atau tingkat pelanggaran umat kita khususnya di Indonesia terhadap akidah tauhid ya, akidah atau tauhid ya. Pak Dardiri mungkin bisa memberikan komentar ya. Karena kadang-kadang pelanggaran tauhid itu malah disepelekan, berbeda dengan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Yang di kedokteran ini pelanggaran yang sering ditangani adalah pelanggaran penggunaan khamr atau nafsa ya, atau narkoba ya. Tapi kalau tauhid itu sebetulnya adalah merupakan timbulnya bencana yang paling berat mungkin ya. Sedangkan Indonesia ini bagaimana sebenarnya tentang penghayatan atau pengamalan tauhidnya, Ustadz Dardiri? Tinjauan beliau ya. Gimana? Nanti kita sampai jam 21 ya maksimal ya. Oh iya. Waduh, berat ini Pak Wito. Ini kan Fathul Majid itu syarah dari kitab tauhidnya Muhammad Abdul Wahab ya. Dan betul, tauhidnya Abdul Wahab itu dianggap yang memang sangat keras ya. Sampai pernah dulu mau menghancurkan kuburan Rasulullah itu, karena itu dianggap jadi sumbernya apa ya, musyrik ya, kemusyrikan ya. Ya di Indonesia ini sebenarnya Indonesia ini dikenal madhabnya Syafi'i secara umum ya, Syafi'i. Dan madhab Syafi'i itu madhab yang paling hati-hati, yang paling bagus itu, yang paling yang paling mungkin paling moderat ya, jadi sekali. Nah maka kalau yang memang di dalam ibadahnya dia mengikuti madhab Syafi'i itu termasuk yang paling paling sopan lah mungkin. Meskipun juga yang lain itu sopan juga sama aja ya, cuma kehati-hatian Imam Syafi'i itu termasuk yang sangat kuat itu. Nah tentang tauhid ini kan sebenarnya ya susahnya kita di Indonesia ini. Di antara kunci ya yang akan menjadikan suatu negara itu baik, itu adalah kejujuran, as-sidqu. Maka di dalam hadis itu, alaikum bisidqi. Jadilah kamu orang yang jujur, sidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Kejujuran akan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Fainal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menuju kepada surga. Nah mungkin yang banyak kita lihat di negeri kita ini itu kurangnya kejujuran di mana-mana, di berbagai lini.
Bahkan kalau sampai umpamanya bantuan untuk COVID itu saja sampai sampai diambil sehingga orang-orang tidak bisa mendapatkan bagian, ini kan termasuk yang sangat luar biasa itu. Kerasnya hatinya ya, dia punya kasihan kepada sesama yang menderita ya kan. Itu kan bagian dari hilangnya kejujuran. Dan memang kata Nabi kan, la imana liman la amanata lahu, katanya. Tidak beriman orang yang tidak punya amanah, tidak punya kejujuran, tidak berpercaya. Maka kalau saya melihat Indonesia ini kalau saja pemimpinnya jujur, tokoh-tokohnya jujur, rakyatnya jujur, maka insya Allah negeri ini bisa makmur, bisa sejahtera, gitu kan. Nah ini tapi memang ya kalau tentang tauhidnya ya, ini kita ini kan termasuk mewarisi agama Hindu, agama Buddha ya. Agama Hindu, agama Buddha itu sangat kuat karena memang sudah bertahun-tahun ada di Indonesia. Ini dari sampai mungkin dari abad ketiga sampai ini mungkin ada sampai abad ke-15 ya, sampai kerajaan Mataram itu kerajaan Demak itu ya, itu kan sudah tahun abad ke-15 kan. Nah itu kan begitu lamanya sehingga budaya Hindu ini sangat kuat. Nah para wali itu sangat bijaksana karena mereka memasukkan nilai-nilai Islam itu pada adat-adat yang sedang berlaku, dan adat itu nggak dihapuskan ya. Yang contoh yang kita sering jadikan contoh ada acara-acara namanya 7 harian yang meninggal, 40 harian yang meninggal, itu kan sebenarnya warisan dari agama-agama Hindu dulu ya. Tapi oleh para wali diisi tahlil gitu kan, sehingga itu menjadi semacam ritual agama, padahal di zaman Nabi tidak ada acara seperti itu gitu kan. Nah ini kalau menurut Wahabi ini udah dianggap bid'ah. Jadi kalau kita kondangan tahlilan itu udah nggak ada contoh dari Nabi, itu nggak benar, itu bid'ah itu. 20 bid'ah aja dolalah katanya. Yang bid'ah itu sesat. 20 dolalah finar, udah sesat ini di neraka. Gitu. Ya masa kita baca tahlil la ilaha illallah masuk neraka, ini kan nanti bertentangan dengan man qala la ilaha illallah dakhala jannah, gitu kan. Miftahul jannah la ilaha illallah, gitu kan. Nah ini mungkin yang kalau sering kita masih dapati, mungkin kita pernah mendapati dulu di kampung kita di Penangga itu, kalau mau panen yang pertama, metil namanya ya, itu mesti membawa hidangan, dibawa ke sawah, itu katanya untuk yang bawa rekso sawah ini ya. Jadi nanti ditaruh, nanti ditinggal, ada takirnya. Ini yang kita yang anak-anak senang untuk lari, kita ambil itu telurnya dan sebagainya. Nah, ini saya kira itu masih bagian dari warisan agama-agama Hindu dulu, tapi sekarang sudah nggak ada. Yang itu mungkin ya kalau memberi makanan begitu kan itu termasuk memberikan kepada siapa. Ini mungkin itu bagian dari, kalau menurut Abdul Wahab ini dianggap yang musyrik karena itu tidak untuk Tuhan tapi untuk yang menjaga di situ, gitu kan. Padahal itu adalah setan dan atau mungkin jin dan sebagainya yang ada di situ kan. Nah ini saya kira kalau tentang ibadah-ibadah kita sudah enggak ya. Mungkin kalau akidah ya mungkin kayak klenik-klenik. Nah, seperti kita kalau mau bangun jembatan harus nanam kepala kerbau namanya. Nah ini saya kira bagian dari yang menurut akidah itu tidak betul. Nah
Tetapi secara ya ya yang mungkin kalau yang akidah-akidah di situ ya kita sebenarnya yang lebih banyak adalah di akhlak. Ini seperti tadi kejujuran itu saya kira itu bagian dari akhlak gitu. Apalagi nanti kejujuran, kemudian apa ya namanya ruh tadhiyah ya. Ini hanya jiwa untuk berkorban ya. Ini yang kita masih sangat kurang. Nah ini saya kira kalau tapi terlihat di waktu pandemi ini sangat banyak gitu ya orang-orang yang menjadi benar-benar pahlawan ya. Dia memang bekerja untuk membantu orang-orang, dia bikin dapur umum. Ini saya kira luar biasa itu orang yang seperti ini dan itu muslim itu tentu termasuk yang nanti oleh Allah sangat disenangi itu, karena berarti kita ini menyayangi hamba-hamba Allah, dan hamba Allah itu adalah ahlullah, yaitu adalah keluarga Allah. Nah, kalau kita menyayangi sama manusia, berarti kita menyayangi keluarga Allah, dan itu tentu sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saya kira yang nanti akan membawa kepada kehidupan yang saling menolong, sehingga saya yakin kalau ini kejujuran dan saling menolong ini bisa diwujudkan, insya Allah ya negara kita akan menjadi negara yang makmur, yang sejahtera, mungkin kira-kira begitu. Ini mungkin Pak Wito yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas pencerahannya. Saya kira pas sekali jam 21. Monggo Dr. Bagus sebagai moderator. Terima kasih untuk Dr. Ahmad Dardiri MA. Beliau sebagai juga organ yayasan di Pondok Sirajul Ummah, juga dosen di UIN Jakarta. Matur nuwun sekali lagi Dr. Ahmad Dardiri dan semuanya yang hadir. Saya kembalikan pada moderator. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah kita lewati bersama. Tibalah pada ujung acara hari ini, yaitu penutupan. Mari kita tutup acara hari ini dengan kalimat hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran Ustadz Dardiri, Dr. Joko Swito SPKJ, dan teman-teman dokter dan para senior dan sejawat. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata dan kalimat yang kurang berkenan. Jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah, dan jika ada salah datang dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng istirahat. Sami-sami.